Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita belajar ikhlas dan sabar. Nah, ikhlas dan sabar ini adalah sebuah ukuran yang menurut salah satu guru saya, ukuran untuk mengukur sejauh mana tingkat pendalaman seseorang terhadap agamanya. Jadi kalau ingin tahu bagaimana perilaku seseorang itu agamanya bagus atau tidak, salah satu pendekatannya bisa dilihat dari bagaimana tingkat keikhlasannya dan bagaimana tingkat kesabarannya. Masalahnya adalah apa definisi dari ikhlas dan sabar itu. Nah, ikhlas ini beliau memberikan definisi ikhlas adalah apabila perbuatan kita itu masih tergantung pada urusan makhluk, artinya sesama manusia, maka selama itu pula kita tidak akan pernah bisa yang namanya mendekati keikhlasan. Nah, artinya segala macam perbuatan yang kita lakukan itu harus terukur seperti itu. Apakah terukurnya itu karena seseorang ataukah tidak? Bahkan beliau juga memberikan informasi bahwa ikhlas itu contohnya yang mendekati adalah seperti orang BAB. Mohon maaf ini ya. Jadi seperti orang BAB. Ketika kita BAB, maka kita tidak lagi memikirkan kemana larinya BAB kita. Ya, itu adalah yang contoh ekstrim bagaimana pendekatan ikhlas itu. Kemudian yang sabar. Sabar itu adalah tingkat kepasrahan kita kepada Allah. Ketika kita punya keinginan, maka sejauh mana kita memasrahkan diri, berpositif thinking, berprasangka baik, kapan Allah itu akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau misalnya kita berdoa hari ini, maka Allah bisa mengabulkan doa itu hari ini juga, jam ini juga. Tapi bisa juga dikabulkan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan doa kita itu terijabah ketika kita sudah meninggal oleh yang menerima adalah anak turun kita atau mungkin orang-orang yang kita sayangi. Disitulah kesabaran diuji. Nah, ikhlas ini bisa kita dekati dengan beberapa metode atau istilahnya bagaimana cara kita ini bisa ikhlas. Yang pertama ada dua yang bisa dilakukan orang untuk belajar ikhlas. Kalau metode yang saya lakukan adalah pertama, bagaimana kita belajar memberi makan kucing yang lewat. Jadi kalau Anda misalnya di satu tempat di depan rumah ada kucing lewat kok kelihatan lapar, beri makan, ya. Atau mungkin Anda di berada tempat yang lain kemudian melihat ada kucing yang kelihatan kelaparan, maka berilah makan. Lemparkanlah makanan yang mungkin dia suka. Apakah daging ataukah apa gitu. Cara yang kedua adalah tips yang saya sampaikan untuk belajar keikhlasan itu adalah memberi penyiraman pada tanaman di halaman orang. Ya, bahasa saya ini adalah terutama tanaman-tanaman yang berada di dalam pot. Kita tahu kalau tanaman dalam pot itu otomatis tanamannya akan tergantung dari penyiraman dan air hujan. Lebih apes lagi kalau tanaman dalam pot ternyata berada di bawah atap gedung, ya, seperti di halaman perbankan, perkantoran, seperti itu. Jadi, ketika kita berada di suatu lokasi, kemudian kita melihat ada tanaman di dalam pot kok kelihatan kekeringan dan butuh penyiraman, maka disitulah latihan keikhlasan kita. Berikanlah air walaupun setetes, mungkin dari sisa minuman air mineral kita atau apa, itu diberikan ke tanaman itu.
Ya, itu adalah latihan pendekatan ke arah keikhlasan. Kemudian kita akan melihat pemaparan ini. Jadi ini yang saya temukan dulu pada tahun 2000 apa? Pada tahun 2007. 2007 saya membuat konsep seperti ini, konsep yang untuk ke arah keikhlasan, ya, ke arah keikhlasan. Nah, ini dari gambar ini Anda bisa melihat konsep ini hanya satu slide, di mana ini saya beri judul sebagai ilmu ikhlas. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi kita ini datang ke dunia ini seorang diri. Kita tidak tahu dilahirkan oleh orang tua siapa, agamanya apa, ya, kemudian etnis apa, di pulau mana, di keluarga miskin atau kaya, kita tidak tahu. Jadi kita datang ke dunia ini dalam status kesendirian. Namun, ini lingkaran coklat ini adalah lingkaran di dunia sekarang ini. Namun kita, yang saya sebut sebagai keakuan ini, di dunia ini akan bertemu dengan orang-orang yang berperan seperti ini. Saat lahir, kita mulai mengenal, oh itu orang tua kita. Oh itu saudara kandung kita. Oh itu saudara tiri kita. Oh itu saudara angkat kita. Oh itu sahabat kita. Oh itu rekan kerja. Oh itu saudara yang lain, gitu ya, saudara-saudara kita, gitu ya. Oh itu anak kita, gitu kan. Terus kemudian kita mengenal keluarga besar, mengenal pacar, mengenal suami atau istri, mengenal tetangga dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, kita itu cenderung akhirnya muncul kata-kata seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Atau aku nggak bisa jauh-jauh dari anakku. Aku nggak bisa jauh-jauh dari pasanganku. Hidupku hanya untuk keluargaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ungkapan kata-kata seperti itu adalah ungkapan yang menunjukkan kesendirian kita itu mulai dipertanyakan. Karena di dunia ini kita jadi seperti seakan-akan tak bisa sendiri dan tak ingin sendiri. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sebelah kanan ini, kita nanti pun akan pergi sendiri. Kita akan meninggal sendiri dan kita akan dimintai pertanggungjawaban juga seorang diri. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di dunia ini, gitu kan? Nah, terkait dengan ilmu ikhlas, maka di sini ada konsep ada yang namanya berdagang untuk bekal. Artinya, ketika kita ini mempunyai habluminanas, mempunyai perkenalan dengan banyak orang, apakah itu saudara, tetangga, mitra bisnis, bahkan musuh sekalipun, maka di situ sebenarnya kita diberi kesempatan untuk habluminanas atau transaksional atau berdagang dalam tanda petik. Artinya, kalau dia memberi apa, kita memberi apa ke dia. Ya. Nah, konsep inilah yang harus ditekankan. Jangan sampai ketika kita saling bertransaksi dengan sesama manusia, kita lupa bahwa sebenarnya transaksi itu sebenarnya hanya untuk berdagang, hanya untuk mendapatkan bekal. Maka sebaik-baik transaksi adalah sebenarnya transaksi kita itu secara vertikal. Transaksi kita itu kepada Allah. Jadi misalnya, kalau Anda memberi kebaikan pada si A, ya, maka kebaikan itu diberikan karena Anda bertransaksi kepada Allah. Karena Anda berbuat itu atas nama Allah. Artinya, ketika si A itu kemudian apakah membalas atau tidak kebaikan Anda nggak akan mempermasalahkan. Karena substansi pemberian itu karena Allah, bukan karena orang itu. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi prakteknya tidak gampang. Karena apa? Karena manusia itu biasanya kan perbuatannya sangat tergantung bagaimana kesan orang lain atau perbuatan orang lain kepada kita. Ada slogan misalnya, kalau kamu baik tak baiki, tapi kalau kamu jahat aku akan membalas lebih jahat lagi, misalnya gitu. Artinya apa? Transaksionalnya itu tergantung dari perbuatan orang lain kepada kita. Bahkan kebaikan kita pun tergantung dari sejauh mana kebaikan orang lain kepada kita. Ini yang harus kita waspadai, apakah kita sudah bisa mengarah kepada keikhlasan.
Jadi dalam penerapan ini misalnya orang tua menyayangi anaknya itu sayangnya karena Allah. Sayangnya karena Allah memerintahkan para orang tua untuk menafkahi dan menyayangi anak-anaknya. Jadi bukan sebagai, maaf, ada orang tua yang menganggap anak itu adalah investasi. Jadi ketika anak itu besar, ketika anak itu bekerja, ketika anak itu berkeluarga, orang tua itu langsung nagih dalam tanda petik. Dulu kan kamu sudah tak pelihara, sekarang ayo balikin, ayo mana balas budimu dan sebagainya. Ya. Atau juga sebaliknya, anak kepada orang tua itu juga kasih sayang anak kepada orang tua itu juga karena kasih sayang ini tadi berdagang transaksionalnya karena Allah. Karena Allah memerintahkan anak-anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Apapun sikap orang tua itu kepada anaknya. Ini yang harus dipahami agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk ketika kita menjalin persahabatan, kita menjalin hubungan kerja dengan siapapun, bahkan ketika kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Apakah kita akan terbawa emosi sehingga berisi dengan kebencian, dendam, ya, balas dendam dan seterusnya, ataukah kita memasrahkan bahwa semua perbuatan ini karena Allah. Kenapa? Karena segala macam transaksi itu kalau kita mengatasnamakan Allah, maka Allah lah yang akan memberikan penilaian, memberikan pahala, memberikan ridhonya kepada kita. Nah, ridho, pahala, ya, penilaian dari Allah itulah yang sebenarnya yang kita harapkan untuk bekal kita pada tahapan kehidupan yang berikutnya. Jadi, teman-teman sekalian, di dunia ini saya simpulkan ya, di dunia ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik dengan siapapun. Makanya konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita berbuat baik kepada seluruh sekalian alam ya. Jadi bisa manusia, bisa hewan, bisa tanaman, bisa alam ini bagaimana kita juga menjadi khalifah yang tidak merusak di bumi ini, lingkungan kita terjaga, lestari dan sebagainya, karena inilah sebenarnya yang akan menjadi tujuan akhir dari proses perjalanan panjang yang kita yakini. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita bisa belajar untuk semakin ikhlas dan sabar dalam mengalami kehidupan ini dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.